Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang cara membuat rencana penilaian pada aplikasi e-rapor. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menginput nilai pada aplikasi e-rapor. Baiklah, kita buka aplikasi e-rapornya. Jadi untuk menginput nilai pada aplikasi e-rapor bisa dilakukan dengan dua cara. Jadi yang pertama, menginput secara langsung di menu input data dan nilai. Jadi pilih input data dan nilai, lalu input nilai pengetahuan. Pilih kelas, mata pelajaran, penilaian. Jadi ingin menginput P1 terlebih dahulu atau P2, silahkan bebas. Jadi di sini saya pilih P1, kemudian menginput nilai. Jadi P1 di sini diinput tes tulis, karena pada rencana penilaian yang dibuat sebelumnya P1 itu dipilih tes tulis. Jadi inputkan nilai tes tulisnya. Jadi misalnya tes tulis untuk KD 3.6 dan tes tulis untuk KD 3.7. Oke, jadi seperti ini. Jadi setelah selesai diinput nilainya, klik simpan. Jadi seperti itu. Kemudian input nilai keterampilan. Jadi untuk nilai keterampilan caranya sama dengan nilai pengetahuan. Kemudian untuk nilai sikap, jadi di sini nilai sikapnya otomatis bernilai baik untuk seluruh indikator. Jadi kita tinggal mengubah nilai baik ini menjadi sangat baik, atau cukup, atau kurang. Jadi misalnya Aisyah berdoanya sangat baik. Kemudian bersyukurnya cukup. Kemudian bersyukur sebagai bangsa Indonesia misalnya juga cukup, dan seterusnya. Setelah selesai, klik simpan. Klik OK. Jadi untuk nilai sikap sosial, prosesnya sama dengan sikap spiritual. Jadi kita langsung saja masuk di input data PTS dan PAS. Pilih kelas, pilih mata pelajaran. Jadi silahkan inputkan nilai tengah semester dan nilai akhir semester. Jika sudah selesai, silahkan klik simpan. Itu dia cara input nilai yang pertama. Nah, untuk cara yang pertama ini, proses inputnya harus terhubung dengan laptop atau komputer di mana aplikasi e-rapor ini terinstall. Kemudian cara yang kedua, dengan menggunakan format impor. Klik download format impor, pilih kelas, pilih mata pelajaran. Kemudian download format kosong. Klik. Jadi pastikan muncul pesan di bawah atau mungkin di bagian atas sebagai bukti bahwa formatnya telah terdownload. Kemudian download format nilai keterampilan, lanjut sikap spiritual, sikap sosial, dan format PTS PAS. Dalam proses download format impor, kadang terjadi masalah. Misalnya seperti ini. Jadi di-download dulu untuk kelas yang pertama.
pada saat pindah kelas biasanya langsung diklik download format kosong. Ketika kita cek di sini masih format kelas 91 atau kelas sebelumnya. Padahal di sini sudah terpilih kelas 92. Kenapa seperti itu? Karena tidak memilih mata pelajaran. Jadi, pastikan ketika sudah pindah kelas, pilih juga mata pelajarannya. Jadi, pilih mata pelajaran, baru kemudian diklik download format. Di sini formatnya sudah terdownload sesuai dengan kelas yang telah dipilih. Jadi diingatkan sekali lagi, ketika sudah pindah kelas, pastikan memilih mata pelajaran. Nah, setelah itu, format impor ini kita isi dengan nilai. Kita buka dulu. Jadi silahkan pindahkan formatnya ini ke tempat lain. Di saya cut. Saya masukkan di folder yang telah saya buat. Nah, selanjutnya kita bisa memindahkan nilai yang ada pada rekap nilai yang telah kita buat sebelumnya ke format impor dari eRapor. Jadi sebagai contoh di sini saya sudah punya rekap nilai. Jadi rekap nilai ini yang akan saya pindahkan ke format impor yang telah di-download tadi. Namun sebelumnya, pastikan urutan nama yang ada di rekap nilainya sesuai dengan urutan nama yang ada di format impor eRapor. Kita cek dulu namanya di salah satu file. Saya buka saja yang PTS PAS. Jadi kita akan mengecek urutan nama yang ada di sini dengan yang ada di sini. Pastikan urutannya sama. Karena jika urutannya berbeda, artinya nilai peserta didik tertukar antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk mengecek urutan nama, ada beberapa cara. Jadi silahkan menggunakan cara masing-masing. Mau dicek satu persatu bisa, misalnya seperti ini. Kita minimize dulu, lalu kita minimize juga yang dari eRapor. Ya, bisa dicek satu persatu. Jadi nomor 1 Aisyah sesuai anugerah ilahi, kemudian Dewi Erlangga. Nah, bisa seperti itu. Kalau cara yang biasa saya lakukan, jadi kita maximize lagi. Kalau yang biasa saya lakukan, saya copy dulu ini yang dari eRapor ke format rekap nilai yang telah saya buat sebelumnya. Saya copy paste di sini, lalu saya beri kondisi. Jadi di blok dulu. Pilih conditional formatting, highlight cell, lalu pilih equal to. Kemudian pilih kolom nama yang ada di sini, yang ada di format rekap nilainya. Lalu hapus yang icon $. Ya, jangan pakai tombol arah yang ada di keyboardnya, misalnya seperti ini. Nah, ini akan merubah format selnya. Jadi jangan pakai arah, pakai saja mouse-nya. Jadi diklik. Jadi diklik di sini lalu dihapus, klik lagi di sini lalu dihapus. Kemudian klik OK. Jadi di sini akan kelihatan nama yang tidak sama atau tidak sesuai. Jadi jika berwarna merah seperti ini artinya nama yang dari eRapor sama dengan yang ada di rekap. Nah, yang masih putih seperti ini berarti dia berbeda. Jadi Muhammad Asriadi dengan Muhammad Fitra Agung. Artinya urutan nama yang ada di eRapor
berbeda dengan urutan nama yang ada di rekap nilai. Jika terjadi seperti itu, silahkan diurut kembali. Jadi harusnya yang di atas itu Asriadi. Jadi ini Asriadi. Kita copy saja nama yang ada di sini supaya sama dengan yang ada di format nilai. Kemudian Fitra Agung, Muhammad Guntur, lalu Muhammad Takdir. Jadi kenapa bisa terjadi perbedaan urutan? Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir ini peserta didik melakukan verbal data. Seperti tadi, nama Fitra Agung di sini awalnya pada Mo tidak pakai titik, ternyata yang terbaru itu menggunakan titik. Nah, setelah selesai di copy, silahkan diurut. Caranya blok mulai dari kolom NIS. Jadi mulai kolom kedua. Jadi untuk nomornya tidak usah diblok. Jadi yang diblok setelah nomor sampai kolom terakhir. Kemudian masuk di data, pilih sort. Lalu kita sort sesuai dengan nama. Jadi nama itu ada di kolom C, berarti kita pilih kolom C. Jadi urutannya itu diatur sesuai dengan urutan nama. Setelah itu klik OK. Urutannya di sini sudah berubah dan di sini sudah berwarna merah, artinya sudah sesuai. Setelah itu baru kita melakukan copy nilai ke format e-rapor yang telah kita download sebelumnya. Jadi karena yang terbuka ini format untuk PTS PAS, jadi kita copy dulu nilai untuk PTS PAS-nya. Lalu klik kanan, pilih follow. Setelah itu disimpan. Kita tutup. Kemudian buka lagi format yang lain. Ini untuk keterampilan. Jadi yang pertama nilai keterampilan untuk KD 4.6. Kemudian P2 untuk KD 4.6. Jadi yang tadi itu P1-nya. Jadi P2. Kemudian lanjut KD 4.7. KD 4.7 untuk P2. Ya, selesai. Kemudian simpan, tutup. Selanjutnya untuk nilai pengetahuan. Jadi urutannya bebas, yang mana format yang ingin diisi terlebih dahulu. Jadi saya masukkan dulu yang tes tulis karena di rencana penilaian untuk P1 saya pilih tes tulis. Jadi P1 tes tulisnya di sini. Kemudian penugasan sebagai P2. Jadi sini P2. Kemudian untuk KD 3.7 ini tes tulisnya. Ini penugasan sebagai P2. Nah, setelah selesai, silahkan disimpan. Selanjutnya nilai sikap. Yang pertama sikap sosial. Jadi untuk nilai sikap, di sini sudah ada petunjuk. Jadi 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Mau dipilih seperti ini silahkan. Atau mau di copy paste dari daftar nilai yang sudah ada silahkan. Jadi ini untuk nilai sosial. Supaya tidak capek memblok seperti ini,
Ya misalnya jumlah siswanya banyak, harus diblok sampai ke bawah. Misalnya sampai ke bawah seperti ini. Untuk memudahkan, bisa disembunyi dulu baris yang di sini. Jadi mulai di nama kedua sampai kedua terakhir. Jadi yang tampil hanya nama pertama dan nama terakhir. Jadi silahkan diblok. Lalu masuk kembali ke home, pilih format, pilih hide rows. Jadi kita sembunyikan barisnya. Jadi yang tampil tinggal nama pertama dan nama terakhir. Jadi ini mengkopinya lebih enteng karena kita hanya memblok dua baris. Tadi nilai yang pertama sudah, selanjutnya nilai kedua. Lanjut yang ketiga. Selanjutnya kita masuk di nilai spiritual. Jadi ini kita simpan dulu. Selanjutnya nilai spiritual. Jadi sekedar informasi, nilai yang ada di sini, yang tampil di sini hanya sebagai contoh. Jadi kita pilih yang pertama. Oke, simpan. Selanjutnya kita impor format yang telah kita isi tadi. Jadi pilih impor nilai siswa, pilih impor nilai pengetahuan. Pilih file, lalu cari folder tempat penyimpanan tadi. Jadi yang pertama pengetahuan. Jadi perlu disampaikan bahwa ketika melakukan impor, pastikan file yang dipilih sesuai dengan menu nilai yang telah dipilih sebelumnya. Jadi seperti ini, kita pilih nilai pengetahuan, maka file yang dipilih adalah file nilai pengetahuan. Jadi hati-hati di aplikasi di sini tadi pengetahuan yang pertama, tetapi urutan di format impornya itu keterampilan yang ada di bagian atas. Jadi hati-hati. Pilih pengetahuan, lalu klik upload data dan nilai. Kemudian klik simpan data nilai. Klik OK. Jika salah memilih file, akan seperti ini. Jadi contoh, pilih file, kemudian pilih format keterampilan. Nah, di sini pengetahuan, lalu format yang dipilih adalah keterampilan. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, maaf, file yang Anda impor tidak sesuai. Jadi pastikan file yang dipilih sesuai dengan menu impor nilai yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya impor nilai keterampilan. Pilih format nilai keterampilan, upload data. Selanjutnya nilai sikap spiritual. Pilih file. Jadi pastikan yang dipilih adalah spiritual. Nah, di sini juga urutannya terbalik, sosialnya di atas, spiritualnya di bawah. Sedangkan di sini spiritualnya di atas, sosialnya di bawah. Simpan data nilai. Klik OK. Lanjut sikap sosial. Oke. Kemudian nilai PTS PAS. Jadi memilih filenya di sini bisa diklik dua kali. Jadi diklik dua kali atau klik formatnya lalu pilih open. Jadi bebas saja. Kemudian upload data nilai. Simpan. Nah, sampai di sini proses impor nilainya telah selesai. Jadi perlu diinformasikan kembali bahwa nilai yang ditampilkan tadi itu hanya sebagai contoh saja. Jadi itu bukan nilai yang sebenarnya. Untuk mengecek hasil penginputan nilai, cek di dashboard.
Nah, di sini akan tampil informasi, jadi jumlah penilaian. Jadi yang awalnya di sini 0 akan berubah menjadi 2 atau sesuai dengan jumlah perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi karena jumlah perencanaan yang dibuat untuk pengetahuan 2, maka jumlah penilaian di sini juga akan menjadi 2. Jadi ini nanti berubah setelah nilai diinput. Oke, kemudian input nilai untuk PTS dan PAS-nya juga sudah input. Selanjutnya proses deskripsi siswa. Pilih proses deskripsi, pilih kelas, pilih mata pelajaran. Di sini kadang ada yang bertanya kenapa nilainya kosong, padahal sudah input nilai. Jadi di sini nilainya kosong karena belum kirim nilai. Jadi ini abaikan saja. Yang perlu diperhatikan adalah deskripsinya. Pastikan deskripsi yang ada di sini, yang ada di kolom ini, tidak ada yang berwarna merah. Jadi silahkan dicek. Nah, jika sudah hitam semua seperti ini, silahkan klik simpan. Untuk memunculkan nilai pada status nilai kosong tadi, silahkan kirim nilai. Jadi masuk di kirim nilai akhir, kemudian pilih kirim nilai akhir. Jadi di sini juga hati-hati karena biasanya tampilannya seperti ini. Saya perbesar dulu sedikit. Jadi ketika diklik kirim nilai, di sini anggapan beberapa guru itu nilai sudah terkirim. Padahal kita harus mengklik lagi menu di bawahnya. Jadi ketika diklik kirim nilai akhir akan muncul lagi menu di bawahnya. Nah, klik lagi kirim nilai akhir. Jadi menu yang di bawah ini diklik, lalu pilih kelas, pilih mata pelajaran. Setelah itu silahkan dicek kembali nilai yang ada di sini. Jadi ini nilai akhirnya, gabungan dari PH, PTS, dan PAS untuk nilai pengetahuan. Jadi silahkan dicek kembali. Pastikan nilai dari setiap siswa sudah sesuai. Jangan sampai ada peserta didik yang tertukar nilainya. Yang rajin nilainya tidak tuntas, yang malas malah nilainya tuntas. Jadi sebelum dikirim nilainya, cek kembali nilai yang tampil di sini. Jika dirasa nilai sudah sesuai, silahkan klik kirim nilai akhir. Klik OK. Kita cek kembali di proses deskripsi siswa. Pilih kelas, pilih mata pelajaran. Nah, di sini nilainya sudah tampil. Jadi tadi statusnya nilai kosong. Sekarang sudah tampil karena kita sudah melakukan kirim nilai. Namun, kadang muncul lagi pertanyaan, kenapa nilai yang ada di sini berbeda dengan yang ada di sebelah kanan? Jadi nilai yang ada di sebelah kiri ini, jadi nilai di sini, itu hanya rata-rata nilai harian. Sedangkan nilai yang ada di kanan ini, gabungan atau rata-rata nilai harian, PTS, dan PAS. Selanjutnya kita bisa cek statusnya di dashboard. Jadi statusnya di sini sudah hijau semua. Artinya proses penginputan data dan nilainya sudah selesai. Selanjutnya guru tinggal mengecek hasil pengolahan nilai. Jadi di sini ada menu paling bawah, hasil pengolahan nilai. Ini salah satu menu yang bisa jadi jarang dicek oleh guru. Padahal pada menu ini ada informasi yang bisa kita lihat. Sebagai contoh, di sini kita bisa mengecek rata-rata nilai dari semester 1 dengan semester 2. Jadi misalnya ada peserta didik yang tidak tuntas nilainya di semester 1, kemudian di semester 2 siswa tersebut mengalami perubahan dalam pelajaran, misalnya semakin rajin kerja tugas,
kemudian sikapnya juga bertambah baik, maka dari sini kita bisa mengecek rata-rata nilainya. Jadi pada menu ini kita bisa mengecek rata-rata nilai rapor peserta didik antara nilai semester 1 atau semester ganjil dengan semester genap. Jadi rata-rata di sini inilah yang akan dijadikan patokan dalam proses penentuan kenaikan kelas. Jadi di sini bisa kita cek siapa siswa yang rata-rata nilainya di bawah KKM atau sesuai KKM atau di atas KKM. Misalnya seperti ini, di semester ganjilnya tidak tuntas, jadi KKM 80 nilainya hanya 78. Karena peserta didik ada perubahan, akhirnya nilainya menjadi 81. Setelah dirata-ratakan, nilainya menjadi 80, artinya sudah memenuhi KKM. Artinya telah memenuhi kriteria kenaikan kelas untuk perhitungan rata-rata nilai rapor. Di sini juga ada menu lain, jadi lihat nilai akhir. Grafik nilai siswa. Jadi di sini kita bisa lihat grafiknya. Kemudian lihat pengolahan nilai. Jadi nilai pengetahuan. Jadi di sini kita bisa melihat rekap nilainya. Jadi rincian nilai siswa, pengolahan nilai per KD, kemudian nilai rapor. Jadi akan tampil di sini mulai dari nilai hariannya. Jadi jika merah seperti ini artinya di bawah KKM, yang hijau artinya sama dengan KKM atau di atas KKM. Baiklah, mungkin itu saja bagaimana cara menginput data dan nilai sampai proses akhir, yaitu pengiriman nilai akhir siswa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.